Selamat malam. Di era teknologi informasi seperti sekarang ini, setiap bangsa ditantang untuk bisa menguasai apa yang disebut dengan information, communication, dan teknologi. Itulah yang membuat bangsa-bangsa di dunia kemudian bergerak dengan cepat. Ambil contoh Korea, ambil contoh India. Dengan penguasaan ICT yang luar biasa, mereka mampu membangun masyarakat berbasis pengetahuan, dan dengan itulah kemudian seperti Korea Selatan menjadi salah satu bangsa dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Pertanyaannya adalah apakah kita sudah membangun ICT yang tangguh untuk membuat masyarakat kita menjadi masyarakat berbasis pengetahuan. Begitu banyak persoalan yang dihadapi dalam upaya kita membangun sebuah sistem ICT yang memang bisa diandalkan. Sekarang ini sedang ramai dibicarakan bagaimana persoalan yang dihadapi oleh IM2 yang dianggap telah melanggar regulasi dan kemudian mereka dikriminalkan. Sejauh mana persoalan yang terjadi dengan IM2 akan bisa mempengaruhi investasi dan pengembangan teknologi informasi di Indonesia? Bersama saya, Surya Patomo, inilah Economic Challenges. Istimewa sekali tamu-tamu saya pada malam hari ini telah hadir mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli. Dan kemudian ada Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Afiliani. Selamat malam. Dan anggota Komisi 1 DPR RI Tantowi Yahya. Dan bersama kita juga nanti akan ikut berdiskusi Ketua Masyarakat Telekomunikasi Indonesia Bapak Setianto P. Santoso dan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Bapak Nonot Harsono. Namun sebelum mulai kita diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Akhir pekan lalu di Forum World Economic Forum di Davos, Swiss, Indonesia kembali meluncurkan rayuan kepada investor dunia. Sebuah acara khusus bertajuk Indonesia Night digelar di hotel termewah di Davos. Tujuannya satu, yaitu menarik sebanyak-banyaknya pemodal dunia datang ke Indonesia. Di atas kertas, mudah bagi Indonesia untuk merayu investor, sebab Indonesia kini dipandang sebagai gadis cantik di mata dunia. Namun persoalannya tidak semudah rayuan semata. Saat ini Indonesia tengah disorot dunia karena muncul sengketa bisnis yang dipaksakan sebagai kasus hukum. Beberapa sengketa bisnis berakhir di meja arbitrase internasional dan sebagian besar Indonesia kalah. Setelah gugatan Karahabodas, Churchill Mining, Chevron, kini Indonesia menghadapi rencana gugatan Qatar Telecom terkait kasus hukum IM2 dan Indosat sebagai anak perusahaannya. Kasus IM2 Indosat ini bermula ketika Denny, seorang aktivis LSM Telekomunikasi, mengadukan IM2 Indosat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada awal tahun 2012, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus IM2 Indosat karena dianggap merugikan negara 3,8 triliun rupiah. Silang pendapat pun terjadi. Namun kasus IM2 Indosat masih terus berjalan di mata Kejaksaan Agung. Atas kasus yang menimpa IM2 dan Indosat, Qatar Telkom sebagai pemegang saham mayoritas Indosat menulis surat kepada Presiden SBY. Qatar Telkom memohon agar investor mendapatkan kepastian hukum di Indonesia. Inilah sebagian dari wajah Indonesia, berjuang mati-matian untuk merayu investor asing datang, namun sesampainya di Indonesia, investor asing tidak terlindungi. Saya ingin mulai diskusi dari Pak Tantowi Yahya. Ini berkaitan dengan agenda besar kita. Sebetulnya di dalam pengembangan ICT itu seperti apa dan sudah sampai tingkat mana sebetulnya Indonesia sekarang ini? Jujur saya katakan, Mas Tommy, bahwa kita sudah berada pada jalur yang benar. We are on the right track. Ya. Artinya para investor melihat besarnya potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari masyarakat Indonesia, yang dari segi jumlah memang besar dan juga semakin melek teknologi. Ketergantungan masyarakat kita kepada internet itu kan sudah masif sifatnya. Kita lihat sekarang.
Terima kasih Anda masih di Economic Changes. Maaf tadi Pak Tantowi, saya terpaksa potong. Apa satu hal yang perlu digarisbawahi itu? Okay. Yang disampaikan oleh Pak Nonot tadi, selaku salah seorang komisioner dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. BRT itu dibentuk ya berdasarkan Kepres dari Menteri Perhubungan waktu itu. Dan mereka itu adalah sebagai regulatory body. Dan mereka para ahli ya? Dan mereka terdiri dari para ahli. Nah, bisa dibayangkan apabila penjelasan dari BRTI yang kita anggap sebagai regulator, yang isinya adalah orang-orang yang sangat mengerti mengenai dunia telekomunikasi, kemudian diperkuat oleh pernyataan surat dari Menteri Komunikasi dan Informatika dan ditembuskan kepada Presiden, tidak digubris oleh kejaksaan. Nah, ini apa yang kita sebut dengan ego sektoral, ya, arogansi sektoral yang tidak perlu. Maka masyarakat dunia akan melihat ini bahwa di Indonesia itu di atas regulator ada regulator lain. Dan implikasinya nanti dalam kaitan investasi, orang kalau mau investasi di Indonesia ini tidak lagi berhubungan dengan Kementerian Teknis, tapi akan berhubungan dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan bahwa bisnisnya aman. Ya kan? Iya kan? Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya maka tidak ada gunanya Pak Gita Wirjawan ya berjualan di Indonesia di luar negeri, ataupun siapapun yang diberikan mandat oleh Presiden untuk berjualan, untuk menjual Indonesia itu akan terpatahkan oleh fakta yang ada di Indonesia. Itu Mas Tommy. Banyak keanehan Pak Rizal, tetapi kemudian ekonomi kan harus tetap berjalan. Yang kita khawatirkan sebetulnya kan bagaimana kemudian akan mengganggu suasana investasi. Pak Rizal sendiri apa yang bisa dilihat dari kasus ini? Kalau soal mengganggu sih nggak seserem-serem itu amat. Ya, kenapa? Karena sekarang modal itu returnnya di Eropa sama di Amerika sangat rendah. Sementara di Indonesia relatif sangat tinggi. Yang kedua, orang asing lebih tertarik di dalam bisnis sumber daya alam, di mana Indonesia juga banyak sekali. Ya, tetapi hal-hal begini merupakan riak-riak yang sebetulnya nggak benar. Saya ingin lebih luas dari sekedar kasus IM3. Karena banyak sekali kan orang yang nabrak dijadikan tersangka. Ya kan? Orang yang nyolong coklat kena hukum 6 bulan. Jadi harus ada overhaul terhadap sistem hukum kita secara keseluruhan. Ya, tidak hanya menyangkut, jangan kalau yang besar-besar kayak IM3 gini rame di televisi, yang nyangkut rakyat kagak, ya kan? Nah, menurut saya kita benahin aja, karena demokrasi tanpa hukum itu akhirnya nonsens. Rakyat nggak menarik manfaatnya. Jadi kita harus betul-betul benahi hukum, otomatis nanti semuanya akan banyak lebih benarnya. Nah, kasus-kasus IM3 ini kita lihat sebagai salah satu kasus, ya kan? IM2, salah satu kasus yang kita harus benahi, tapi harus benahi sistem hukumnya yang kita harus benahi secara keseluruhan. Jadi jangan hanya case by case, ya kan? Karena juga saya banyak mendengar mentang-mentang modal asing diramein, kalau lokal enggak gitu. Ini kan enggak lucu, ya kan? Karena hukum itu tidak adil. Equality untuk semua ya Pak ya? Harus equality, hukum harus sama untuk semua. Kalau sekarang itu kan hukum tajam untuk rakyat biasa, untuk yang nggak punya kuasa dan nggak punya uang. Tapi kalau elit punya uang, punya kuasa, dia kebal, majal gitu lah. Ya, ini yang kita harus benahi. Tergantung posisi siapa yang pegang uang, Pak. Itu masalahnya. Mbak Afi sendiri, apa yang kemudian bisa dilihat dan kemudian bisa diingatkan, terutama melalui Ken, mengenai persoalan hukum seperti yang digarisbawahi Pak Rizal? Iya, memang kalau kita melihat sebenarnya kan pemerintah sendiri sebagai regulator saja kalau mengatakan itu benar, kenapa harus tetap diputus seperti itu? Itu kan menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak dianggapkan oleh kejaksaan gitu. Itu juga menjadi hal. Nah, kalau demikian halnya berarti sistem hukum kita itu harus diperbaiki. Siapa sih sebenarnya yang berhak menjadi narasumber ketika dia memutuskan? Karena ketika dia memutuskan siapapun narasumber yang dianggap benar bagi mereka itu kan nggak bagus. Nah, artinya nanti kalau ada kasus ini siapa yang berhak untuk bicara?
Anda masih di Economic Challenge. Saya ingin sekarang juga mendapat gambaran yang coba lebih rinci dari orang-orang telekomunikasi. Saya ingin mulai dari Pak Nonot Harsono, anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Pak Nonot, secara sederhana, apa sebetulnya yang menjadi inti persoalan berkaitan dengan IM2 tadi, sehingga kemudian ada dugaan terjadinya korupsi? Ya, terima kasih Mas Tommy. Selamat malam Bapak sekalian. Sebetulnya kalau mau dibicarakan di depan umum gini cukup malu sebetulnya. Karena persoalannya itu sangat sepele bagi kalangan telekomunikasi. Karena urusannya adalah pemahaman tentang jaringan radio dengan frekuensinya. Gitu. Kejaksaan itu menganggap bahwa frekuensi itu bagian terpisah dari radio. Padahal kita tahu bahwa kalau ada radio pasti memancarkan frekuensi. Gitu. Nah itu dipisah. Jadi menuduh selain AM itu menggunakan jaringan milik Indosat juga menggunakan frekuensinya. Gitu. Nah di dalam undang-undang kalau ada kata menggunakan frekuensi harus membayar biaya penggunaan frekuensi yang besarnya sebesar yang dibayarkan oleh operator jaringan, misalnya Indosat, Telkomsel dan yang lain-lain. Yang besarnya itu triliunan. Sehingga itu yang kemudian menutup persoalan sebenarnya. Sebetulnya persoalannya adalah ketidakpahaman tentang bahwa frekuensi itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah jaringan. Gitu. Jadi dilakukan BRTI lalu apa Pak untuk mencoba menjelaskan perkaranya Pak? Kami sejak Oktober 2011 telah menjelaskan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan sudah di BAP. Pada saat itu sudah kami menyatakan di BAP. Ya. Saya sendiri yang mengetik BAP-nya, membantu situ. Dinyatakan bahwa AM itu tidak ada yang dilanggar. Memang model bisnisnya, skema bisnisnya adalah seperti itu. Ada yang punya duit banyak membangun jaringan seluler, ada UKM-UKM yang kemudian memanfaatkan jaringan itu untuk diversifikasi produk. Jadi diversifikasi Pak Nonot, pemanfaatan. Dari kacamata BRTI, kerugian negara 3,8 triliun itu tidak ada? Tidak ada, karena itu anggapan bahwa ini menggunakan frekuensi. Ya, ini menggunakan frekuensi. Yang kalau menggunakan frekuensi berarti harus bayar BHP frekuensi yang besarnya triliunan dan itu tidak mungkin dibayar oleh UKM. Baik. Gitu. Nanti kalau dibayar negara salah karena double pungut. Baik. Saya sekarang ingin ke Pak Setianto, Pak Santoso. Pak, sebagai Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, tampaknya masih ada pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh Bapak. Karena aparat penegak hukum pun tampaknya tidak memahami secara benar persoalan itu. Terima kasih Mas Tommy. Jadi memang Mastel ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang tersesat di jalan yang benar gitu. Karena terus terang kita mewakafkan pikiran, pengalaman dan sebagainya diantaranya adalah untuk memberikan suatu pemahaman tentang ini. Dan kasus IM2 itu kami mencoba jangan sampai ke pengadilan. Kami yakinkan pihak Kejaksaan Agung bahwa tidak ada yang salah. Dan Mas Tommy, ini ada 280 internet service providers yang model bisnisnya adalah persis sama dengan IM2. Jadi kalau nanti dakwaan IM2 ternyata salah, dan mereka harus membayar 1,3 triliun hitungan BPKP, maka 280 ISP ini bangkrut. Ini yang kami namakan sebagai kiamat internet di Indonesia. Karena masyarakat tidak bisa punya kesempatan untuk mengakses. Perusahaan tutup. Perusahaan tutup. Bapak-bapak semua kan pelanggan kita. Kita sudah sekarang sekitar 65 bahkan sampai 70 juta pemakai internet. Jadi bisa dibayangkan negara ini kembali kepada abad ke-20. Nah ini yang tidak dipikirkan oleh pihak kejaksaan. Pihak kejaksaan itu adalah ada semacam arogansi sektoral. Kalau kita sakit, kita pergi kemana? Ke dokter kan, yang tahu. Nah, kalau saya nggak tahu peraturan bidang telekomunikasi, saya pergi ke regulator kan. Nah, Menteri Kominfo Pak Tifatul Sembiring itu sudah menulis surat, bahkan tembusan ke Bapak Presiden, bahwa tidak ada yang salah dengan model bisnis itu. Tapi toh ya tetap diteruskan.
Akhir pekan lalu di Forum World Economic Forum di Davos, Swiss, Indonesia kembali meluncurkan rayuan kepada investor dunia. Sebuah acara khusus bertajuk Indonesia Night digelar di hotel termewah di Davos. Tujuannya satu, yaitu menarik sebanyak-banyaknya pemodal dunia datang ke Indonesia. Di atas kertas, mudah bagi Indonesia untuk merayu investor, sebab Indonesia kini dipandang sebagai gadis cantik di mata dunia. Namun persoalannya tidak semudah rayuan semata. Saat ini Indonesia tengah disorot dunia karena muncul sengketa bisnis yang dipaksakan sebagai kasus hukum. Beberapa sengketa bisnis berakhir di meja arbitrase internasional dan sebagian besar Indonesia kalah. Setelah gugatan Karahabodas, Churchill Mining, Chevron, kini Indonesia menghadapi rencana gugatan Qatar Telecom terkait kasus hukum IM2 dan Indosat sebagai anak perusahaannya. Kasus IM2 Indosat ini bermula ketika Denny, seorang aktivis LSM Telekomunikasi, mengadukan IM2 Indosat ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Pada awal tahun 2012, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus IM2 Indosat karena dianggap merugikan negara 3,8 triliun rupiah. Silang pendapat pun terjadi. Namun kasus IM2 Indosat masih terus berjalan di mata Kejaksaan Agung. Atas kasus yang menimpa IM2 dan Indosat, Qatar Telkom sebagai pemegang saham mayoritas Indosat menulis surat kepada Presiden SBY. Qatar Telkom memohon agar investor mendapatkan kepastian hukum di Indonesia. Inilah sebagian dari wajah Indonesia, berjuang mati-matian untuk merayu investor asing datang, namun sesampainya di Indonesia, investor asing tidak terlindungi. Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Kita sedang membahas mengenai upaya bangsa ini membangun ICT yang kokoh untuk membuat bangsa Terima kasih Anda masih di Economic Challenges. Saya ingin ke Pak Setianto. Pak, kalau dari kacamata Mastel sendiri, belajar dari pengalaman ini, apa langkah ke depan yang perlu kita lakukan selanjutnya Pak? Supaya kemudian tidak ada salah pemahaman, diterapkan secara benar, tetapi pada akhirnya juga teknologi ini bisa mendukung kemajuan masyarakat. Terima kasih Mas Tommy. Jadi teknologi ini yang paling penting adalah tata kelola pemanfaatan teknologi oleh negara. Jadi bukan karena modernnya, bagaimana tata kelolanya. Ini yang diatur negara mempercayakan kepada Kementerian Kominfo. Di dalam regulasi juga demikian, sekaligus juga masukan untuk Mas Tantowi. Kalau bikin regulasi jangan pakai bahasa DPR atau bahasa teknis. Tapi yang betul-betul dimengerti oleh aparat penegak hukum. Ya, otherwise seperti tadi. Kalau tidak diterjemahkan. Kita bermain pakai peraturan sepak bola, kejaksaan menerjemahkannya pakai aturan badminton. Jadi nggak nyambung. Yang tadi yang dikatakan itu, jadi so silly gitu kalau boleh dikatakan. Ini sebenarnya kan tuduhan yang tidak benar. Cilakanya lagi, BPKP kena. Dia aja endorse saja. Padahal BPKP harusnya melakukan juga audit investigasi. Angka 1,3 itu di mana? Contohnya itu kan. Nah ini kan lembaga profesional, auditor negara. Jadi oleh karena itu dalam peraturan begitu dan kemudian juga tolong konsisten lah. MP3I mengatakan begitu dan berkali-kali juga Presiden SBY minta jajarannya untuk mendukung itu. Make it simple tapi aman. Mastel sendiri akan melakukan apa Pak selanjutnya ke depan? Mastel dalam kaitan kita adalah bekerja sama di dalam regulasi diantaranya membantu lah. Ya kan, kita membantu legislator, kami juga memberikan masukan kepada Kominfo dan juga instansi lain. Tapi yang penting, kembali tadi juga koreksi, kami tidak melindungi Qatar Telekom, kita tidak melindungi Indosat, kami melindungi adalah industri. 280 itu Pak Riza Ramli, dia adalah semuanya adalah usaha kecil. Ya, Pak, ya? Ya betul. Ini sebenarnya, kalau itu salah konsisten dikena. Itu adalah
gema dari industri yang membutuhkan itu. Maka kami membuat suatu logo juga, stop kriminalisasi industri telekomunikasi. Baik. Ini sangat penting saya kira. Pak Nonot, kalau kemudian BRTI sendiri dengan kasus yang terjadi sekarang, langkah-langkah yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, khususnya untuk melindungi 280 operator yang bisa mengancam terjadinya kiamat internet itu apa, Pak? Jadi begini Mas Tommy, mungkin perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa yang dipersalahkan ini bukan kasus AM2 atau Indosat ya, tetapi skema bisnis. Skema bisnis yang sudah benar, di mana itu ada yang membangun infrastruktur, kemudian ada yang memanfaatkan infrastruktur itu untuk berkreasi, menawarkan produk-produk pemanfaatan. Ke depan itu tidak hanya 280, akan ada ribuan UKM yang memang proses bisnisnya akan seperti itu. Ya. Orang berbisnis melalui jaringan seluler karena mobile gadget itu adalah sesuatu yang melekat di orang sekarang, sesuatu yang melekat di para pelaku-pelaku usaha mikro. Jadi ini yang dipersalahkan adalah skema bisnisnya yang sudah benar. Nah, kalau itu dikaitkan dengan kerugian ekonomi negara itu sangat besar. World Bank menyatakan bahwa penetrasi 10% akses informasi broadband kepada 10% populasi itu ada peluang kenaikan GDP 1,38%, yang itu setara 130 triliun, lebih misalnya begitu. Nah, kalau kejaksaan ini dengan perilaku yang begitu, ya, tidak tahu frekuensi tapi nekat menerjemahkan itu begitu, dampaknya itu menghambat penetrasi akses informasi 10% saja, berarti dia merugikan perekonomian negara 130 triliun. Kalau 20%. Apalagi, padahal target kita di RPJM, Perpres 5 2010, jelas 2014-15 itu 30% penetrasi broadband. Seperti yang disampaikan Bu Afiliani, dunia menyepakati ya, 50% populasi 2015